Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan selalu rindu merenungkan firman Tuhan, selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita agar firman Tuhan dapat kita pahami dan mengerti dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Tawarik pasal 19 ayat 1 sampai 1 Tawarik pasal 20 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu matilah Nahas raja Bani Ammon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Ammon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Ammon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawainya datang kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Ammon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Ammon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka dan dari Aram Juba.
Mereka menyewa 32.000 kereta serta Raja Negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Ammon itu berkumpul dari kota-kota mereka datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Ammon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota. Sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya lah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Ammon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Ammon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Ammon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda, kereta, dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sopak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Ammon. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Ammon. Kemudian dia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kala Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerik besi dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Ammon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu ditimbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu di Sibkai orang Husai memukul kalah Sipai, seorang dari turunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Belahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa gunung Tenuh. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simei kakak Daud menewaskannya. Orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah rencana dan berkat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, begitu panjang kita pembacaan firman Tuhan tadi. Setelah kematian Raja Bani Ammon, Daud berniat meneruskan persahabatan itu dengan anak Nahas. Tetapi maksud baik Daud dicurigai oleh kaum pemuka Bani Ammon dan Hanun bin Nahas. Daud sendiri dipermalukan oleh mereka dengan cara menghina utusan Daud, yakni separuh janggut dipotong dan pantatnya diekspos. Sebagai raja yang bijak, Daud mengizinkan utusannya menumbuhkan janggutnya, barulah menghadap kepadanya. Tersinggung Daud ditanggapinya Hanun dengan maju berperang. Ia beserta bangsa Ammon dan segenap tentara Aram. Daud mengutus Yoab
untuk menghadapi serangan itu. Bersama adiknya Abisai yang mengatur strategi perangnya untuk berperang disertai dengan harapan kepada Tuhan. Akhirnya Yoab bisa memukul mundur tentara Aram dan membuat Bani Amun juga melarikan diri. Tidak puas dengan kekalahan mereka, Bani Amun menyewa tentara Aram dari daerah lain. Dengan strategi perangnya, Daud maju berperang dan mendapat kemenangan besar atas tentara Aram. Kekalahan orang Aram memaksa mereka berdamai dengan Daud, berjanji tidak akan membantu Bani Amun. Salah satu sidang jemaat Tuhan, unsur penting untuk memenangi peperangan adalah strategi yang jitu dan tepat sasaran. Namun kemenangan Yoab dan Daud bukan karena kehebatan mereka dan juga karena strategi mereka, melainkan tangan Tuhan yang perkasa menyertai mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan Tuhan atas kehidupan umatnya, bukan karena kekuatan dan kegagahan dan strategi kita dan juga rencana yang begitu matang. Memang betul perencanaan perlu sidang jemaat Tuhan dalam segala hal. Tetapi kalau perencanaan itu kita tidak didasarkan oleh Tuhan, kita tidak landaskan kepada Tuhan dan kita tidak libatkan Tuhan, itu hanya sebatas rencana sidang jemaat Tuhan. Ya, seperti orang Amun, ya, mereka tidak mengandalkan pikiran mereka, tetapi orang Israel mengandalkan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita, baik secara pribadi maupun gerejawi, dibutuhkan rencana dan strategi yang matang sebenarnya. Namun jauh lebih baik lagi jika pelayanan kita diperkenankan oleh Tuhan. Kita minta petunjuk Tuhan. Perkenanan Tuhan tidak lepas dari motivasi yang tulus. Marilah kita menyadari bahwa hidup dan pelayanan kita adalah milik Tuhan. Karena itu lakukanlah dengan setia tanpa bersungut-sungut. Doakanlah setiap rencana yang kita buat kepada Tuhan. Mintalah kepadanya supaya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita, di setiap rencana kehidupan kita, di setiap pekerjaan kita, keluarga kita, agar berkat Tuhan mengalir untuk kita dan rencana kita berhasil dan berkat Tuhan mengalir untuk kita. Ya, sidang jemaat Tuhan, jangan seperti Bani Amun yang mengandalkan kekuatan mereka. Tidak seperti orang Israel, Raja Daud yang mengandalkan Tuhan. Setiap rencana mereka, setiap rencana Raja Daud, dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberkati mereka dan memberikan kemenangan yang luar biasa. Dan begitu juga dengan kepada kita sidang jemaat Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan untuk kita. Amin. Dan rencana dan berkat Tuhan akan kita peroleh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami berencana pun kami akan libatkan Tuhan, dan dalam rencana kami itu kami akan memperoleh kemenangan dan kami akan memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan